Beatles. Long and winding road. Banyak generasi milenial nggak tahu lagu itu. Jadi ketahuan kalau saya itu generasi milenial tahu ya. Milenial memang kalau dibilang nggak tahu dia pasti tersinggung. Jadi saya harus tahu. That's good. Kita semuanya alhamdulillah bisa berkumpul pada hari ini. Saya sendiri baru kembali dari G20, pertemuan ketiga Finance Minister dan Central Bank Governor di Gujarat, India. Kemarin baru kembali, jadi masih ada berbau India saya sebenarnya pembahasannya maksudnya. Dan ini tentu juga akan sangat tepat untuk kita share ya. Satu, saya ingin menyampaikan bahwa topik mengenai Indonesia Long and Winding Road itu sebetulnya merefleksikan hampir seluruh negara-negara di dunia di dalam striving atau perjuangan menuju suatu cita-cita pasti tidak akan dihadapkan pada jalan yang mudah, lurus dan mulus. Itu adalah suatu keniscayaan. Semua negara, mau size-nya besar seperti India yang baru saja saya hadir, atau RRT yang merupakan dua negara dengan raksasa populasi terbesar di dunia, maupun negara yang sangat kecil, Pacific Island, Marshall Island itu ya, banyak yang cuma ada yang 15.000 atau 100.000 penduduknya. Semuanya pasti memiliki tantangan. Jadi jangan kita merasa melankolis bahwa hanya Indonesia yang menghadapi long and winding road. Semua negara punya. Hanya persoalannya adalah bagaimana suatu negara belajar dari sebuah proses perjuangan mencapai cita-citanya itu, dan apakah dengan belajar dari setiap kejadian fenomena historis dan suasana geopolitik atau geoeconomics, kita mampu untuk terus memposisikan Indonesia menjadi suatu negara yang akan belajar, memperbaiki diri dan menyiapkan diri terhadap berbagai tantangan yang pasti akan dihadapi. Mungkin kalau kita lihat Indonesia secara geografik dan populasi yang begitu besar, negara dengan lebih dari 17.000 pulau, negara dengan populasi lebih dari 260 juta, dan kita proyeksikan akan mencapai lebih dari 350 juta dalam 2 dekade ke depan, maka kita tahu bahwa we are talking about country yang memang cukup kompleks dan cukup besar yang harus dikelola. Di dalam setiap etape sejarah kita belajar. Etape pertama waktu Presiden Soekarno yang disebut national building, karena tema waktu itu adalah banyak negara-negara selatan yang kemudian mendeklarasikan kemerdekaannya, sehingga memang tema anti kolonialisme, ketidakadilan karena penjajahan itu begitu sangat dominan, sehingga kemudian perjuangan antar negara termasuk antara negara-negara selatan atau disebut negara non-blok Asia, Afrika itu menjadi sangat-sangat banyak memberikan inspirasi tahun 40-an, 50-an bahkan sampai early 60. Indonesia di bawah Bapak Presiden Soeharto, yaitu presiden kedua, jadi 2 presiden itu 50 tahun sendiri Indonesia, itu juga membangun ekonominya dari suasana yang sangat sulit, yaitu bagaimana jumlah penduduk yang growing very fast, tapi pada saat yang sama seluruh infrastruktur belum terbangun. Namun ada banyak kesempatan yang terjadi pada saat itu, seperti harga minyak yang tiba-tiba meningkat, melonjak, maka kita mendapatkan boom minyak yang disebut tahun 79 waktu terjadi perang Iran, dan kemudian dana yang berasal dari penerima minyak itu diinvestasikan dalam berbagai infrastruktur dasar. Dulu ada sekolah SD Impres, bagaimana akses sekolah untuk anak-anak di seluruh pelosok Indonesia, puskesmas, hingga kepada kegiatan ekonomi masyarakat di level grassroots. Nah, kalau sekarang di dalam era reformasi Indonesia, yaitu semenjak terjadinya krisis keuangan 97-98, itu adalah shock yang luar biasa.
Karena pada saat itu Indonesia mulai modernisasi, melakukan liberalisasi di sektor keuangan, mengundang banyak sekali capital masuk ke Indonesia, baik itu di sektor keuangan maupun non keuangan. Capital market mulai dibuka, namun kemudian infrastruktur baik regulasi maupun pengawasannya masih belum atau tertinggal dari ide liberalisasi itu. Liberalisasi itu it doesn't mean tidak ada aturan. Liberalisasi tetap ada aturan dan cara mengaturnya mungkin less forceful dalam artian rigid, tapi tetap ada aturan. Nah, kita belajar banyak dari krisis tahun 97-98 yang melahirkan era reformasi, yang kemudian secara acak ada pemilihan umum setiap 5 tahun sekali untuk memilih pemimpin. Itu adalah shock yang luar biasa. Kalau shock kenaikan harga minyak, kemudian diinvestasikan menjadi investasi yang dibutuhkan rakyat banyak, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar seperti pertanian. Kemudian kita mengalami shock 97-98 yang biayanya dari penanganan shock itu, yaitu krisis keuangan dan perbankan, hingga mencapai lebih dari bailout perbankan waktu itu adalah termasuk the most expensive bailout in the world. Maka Indonesia langsung mendapatkan apa yang disebut tagihan dari biaya penanganan krisis yang luar biasa besar. Itulah yang menyebabkan kemudian Indonesia berubah total di dalam pengelolaan keuangan negara. Kalau Bapak dan Ibu sekalian dan terutama adik-adik milenial di sini ya, mungkin lebih familiar dengan kata-kata negara harus hadir, gitu kan? In every crisis, apakah itu krisis karena natural disaster seperti terjadinya bencana alam, tsunami di Aceh, atau krisis karena seperti sektor keuangan, perbankan seperti 97-98 dan kemudian berulang tahun 2009-2010, global financial crisis. Di dalam setiap guncangan itu negara harus hadir, nggak bisa nggak hadir. Dan kalau disebut negara hadir itu jangan cuma dibayangkan hadir terus jegobrok itu berdiri aja. Negara hadir itu harus didanai. Jadi waktu 97-98 ya hadirnya dengan melakukan bailing out terhadap sektor keuangan yang kolaps. 2008-2009 negara hadir menstabilkan suasana global yang waktu itu guncangannya luar biasa. Namun Indonesia alhamdulillah bisa mengelola financial crisis itu relatif baik karena kita belajar dari krisis 1998. Kemudian krisis pandemi yang baru saja kita lewati, di ruangan ini masih cukup banyak yang pada pakai masker, menggambarkan bahwa kita masih punya memori itu sangat keras. Lebih dari 6,9 juta rakyat kita terpapar pandemi COVID-19, 166 ribu meninggal. Di seluruh dunia 767 juta manusia kena COVID, yang meninggal lebih dari 6,9 juta. Di Indonesia dalam hal ini kalau dilihat dari statistik, karena kita bicara tentang kata data, kita bicara tentang data, Indonesia is relatively well result dan well managed dari krisis itu. Tapi selama krisis itu negara hadir. Hadirnya mungkin tim ekonomi, tim kesehatan, tim bahkan TNI, polisi, pemerintah daerah semuanya hadir untuk menyelamatkan masyarakat, mengurangi penularan, memberikan vaksinasi, itu semuanya membutuhkan keuangan negara. Jadi kalau ada krisis pasti keuangan negara mendapat pressure langsung. Makanya di dalam krisis itu kita kemudian selalu menempatkan keuangan negara sebagai instrumen utama dan pertama yang harus memungkinkan negara hadir campur tangan dan menyelamatkan masyarakat atau ekonominya. Mengelola keuangan negara berarti identik dengan apakah negara mampu untuk selalu hadir di dalam setiap potensi krisis. Sesudah berbagai krisis, doesn't mean bahwa Indonesia ke depan tidak akan ada krisis lagi. Kalau tadi malam, kemarin 2 hari yang lalu saya dengar sama DPM, Menteri Keuangannya Singapura, Lawrence Wong,
Dia sekarang di dalam rangka untuk pandemi menjadi endemi, menjelaskan kepada rakyat Singapura, we have to prepare for the next pandemic, which is almost certain will happen again. Jadi mereka belajar dari pandemi kemarin, gimana caranya menghadapi kalau situasi terjadinya penyakit menular yang begitu cepat. Setiap negara belajar dari itu. Ada sih yang tidak belajar. Indonesia insya Allah juga belajar dari situ, cukup banyak. Kita juga belajar dari financial crisis 97-98 dan 2009-2010, di mana global financial crisis yang terjadi karena regulasi di sektor keuangan, terutama perbankan, yang kemudian mendrive sebuah spekulasi atau boom atau bubble yang kemudian pada saat terjadi koreksi menimbulkan banyak sekali dampak kepada masyarakat. Kita belajar dengan menggunakan regulasi di sektor perbankan, di sektor capital market, lembaga keuangan bukan bank seperti asuransi dan dana pensiun. Setiap belajar pasti painful. Setiap koreksi mestinya harusnya mencegah untuk kejadian yang sama terjadi lagi. Nah, Indonesia termasuk sedikit negara sesudah mengalami 3 kali krisis dan belajar, kita itu bisa recover dan managing the crisis well. Nggak ada yang kebetulan ya? Karena saya barusan dari India kemarin waktu pertemuan intervensi waktu bicara tentang Global Economic Update, dan saya menyampaikan bahwa Indonesia dalam menghadapi COVID kita menggunakan instrumen fiskal, disupport dengan instrumen moneter. Kita kemudian melakukan berbagai langkah-langkah yang non konvensional, termasuk melebarkan defisit. Namun dengan langkah yang baik, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa recover. Kita tumbuh 5%, di atas 5%, 6 kuartal berturut-turut, dan defisit APBN yang tadinya tahun 2020 dibuka untuk bisa di atas 3%, 6,1, kita end up dengan sekarang sudah turun di tahun 2022 dengan 2,38. Ini adalah konsolidasi fiskal tercepat. Jadi mereka banyak yang anggota G20, it's really good to hear a country still managing well and performing well because we need that success story. Dunia yang pesimis, karena hari ini dunia memang tidak dalam situasi yang mudah. Geopolitiknya kompleks, ada perang, kemudian menimbulkan dampak terhadap krisis keuangan, krisis pangan, krisis energi. APBN di semua negara juga berdarah-darah karena fiskalnya harus melakukan negara hadir di semua negara, dan mereka defisitnya besar, rasio utangnya tinggi banget. Jadi menteri-menteri keuangan tuh mukanya nggak ada yang gembira kalau ketemu. Nah, dalam situasi ini cerita tentang Indonesia bisa konsolidasi fiskal hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun. Pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 khusus penanganan pandemi memberikan waktu 3 tahun. Dan dengan konsolidasi yang begitu cepat, namun ekonominya tetap bisa tumbuh di atas 5% for 6 kuartal in a row, dan kita sudah di atas dari GDP kita sebelum krisis, sebelum pandemi maksudnya, dan kita sekarang sudah masuk lagi ke upper middle income country lagi. Jadi it's a good, very convincing story. Kalau kita belajar seperti ini, bukan masalah kita mau menunjukkan oh kita baik atau enggak. The most important, karena ini adalah forum yang katanya berdasarkan data dan indikator. So untuk audiens seperti ini ya adalah Anda bicara based on data, sehingga kita terbiasa menjadi generasi yang melihat data untuk belajar, menganalisa dan merespons. Karena public policy termasuk keuangan negara memang harus didrive oleh data, nggak bisa pakai intuisi saja. Itu tidak bilang kayaknya enakan kita ke kiri ya, kayaknya rakyat lebih suka kayak gini, kita kasih aja gitu. Enggak. Data akan sangat memberikan banyak sekali perspektif kepada kita untuk menganalisa masalah yang dihadapi oleh Indonesia dan dunia
dan bagaimana kita harus merespons termasuk menggunakan instrumen keuangan negara yaitu APBN. Nah, Indonesia sudah punya cita-cita mau menuju negara maju, Indonesia Emas 2045, yaitu by that time we want to see Indonesia sudah mencapai high income country. Kita bisa avoiding middle income trap. Tapi cita-cita itu bisa hanya menjadi sekedar mimpi yang kita nikmati pada saat kita tidur, tapi waktu kita bangun kita tidak menghadapi itu. Sebuah cita-cita untuk bisa menjadi sesuatu yang bisa dijalankan harus ada perencanaan dan analisa data. Dan oleh karena itu kita harus menyiapkan. What is the next challenge yang dihadapi Indonesia sesudah kita menghadapi 3 shock? 97, 98, 2008, 2009, atau 2010, global financial crisis dan pandemi. The next challenge kita adalah internal di dalam kita sendiri. Indonesia itu adalah populasinya besar, geografinya besar. Itu positif dan negatif. Negara tetangga kita, kemarin saya hadir di ADB annual meeting di Incheon, Seoul. Negara itu sekarang ekonominya turun karena geopolitik, namun juga populasinya shrinking, bahkan much faster than Jepang dan RRT. Negara yang populasinya shrinking itu berarti jumlah pertumbuhan penduduknya tidak bisa mereplace yang meninggal. Kalau ada suami dan istri anaknya cuma 1, itu berarti pertumbuhannya negatif karena 2 orang cuma menghasilkan 1. One child policy yang dilakukan oleh RRT menyebabkan populasinya shrinking secara cepat, menua tapi juga menurun. Itu secara ekonomi luar biasa berat. Eropa sudah melakukan aging population. Jepang jelas. South Korea juga mengalami hal yang sama. Jadi cukup banyak negara yang mengalami shrinking population. Sedikit negara seperti Indonesia, Filipina, India, itu yang populasinya gede dan tumbuh. Namun ada konsekuensinya juga. Kalau pertumbuhan penduduknya masih terus pati priak itu banyak, berarti setiap anak membutuhkan negara hadir itu dari mulai infrastruktur dasar, makanan supaya tidak stunting, pendidikan dan lain-lain. Jadi kalau Indonesia sekarang dalam posisi yang sebetulnya advantage dari sisi pertumbuhan ekonomi, ini berarti kalau populasi dengan demografi yang muda, kemungkinan dia bisa tumbuh positif tinggi itu sangat besar. Karena populasinya masih muda. Orang muda itu identik nggak sakit-sakitan. Kalau udah tua itu baru naik pesawat sedikit masuk angin. Kayak saya ini, kalau pulang udah kena flu. Tapi saya kayaknya lebih sehat dari banyak milenial di sini. Jadi artinya negara yang punya populasi yang besar dan masih muda itu punya advantage untuk growing karena biaya kesehatannya relatif masih kecil dan mereka punya productivity. Sehingga polisi kita harus difokuskan bagaimana membuat produktivitas mereka tinggi. Makanya investasi di bidang pendidikan sekarang di keuangan negara itu banyak instrumennya. 20% dari anggaran pendidikan dialokasikan. Kita membuat dana abadi LPDP. Dulu 10 tahun yang lalu disebutkan Indonesia nggak ada yang sekolah di negara di universitas bagus. Sekarang Anda pergi ke universitas bagus di seluruh dunia pasti ketemu LPDP penerima beasiswa. Dan anak-anak muda kita very ambitious dan bagus, dan mereka ternyata nggak kalah. So it's only about access. Makanya kita mata-mata menyediakan dana abadi untuk bisa menembus yang tadinya kita merasa tidak mampu menembus. Barrier secara mental bahwa kita inferior, kita kalah, itu dihilangkan dengan berbagai kemungkinan. Kita punya dana research, kita punya dana untuk pendidikan tinggi. Ini di sini ada Pak Andi coba berdiri Pak Andi. Ini yang mengelola dana abadi 140 triliun. Itu untuk dari mulai dana penelitian, dana kebudayaan, dana pesantren, yang semuanya 100 santri di Indonesia waktu itu. Coba boleh apply di semua universitas terbaik di dunia. Kita biayai.
Dan mereka sekarang menjadi punya harapan. Investment di sumber daya manusia menjadi penting. Dan itu hasilnya enggak semalam, enggak setahun. Karena nyekolahin anak hari ini mulai dari TK, itu hasilnya mungkin baru 20 tahun atau 25 tahun kemudian. But path-nya udah benar. Infrastruktur juga dibutuhkan sebagai negara muda. Maka Indonesia kenapa membangun infrastruktur? Indeks infrastruktur kita itu masih jauh dibandingkan negara-negara lain. Despite kita mungkin lihat kenapa kok infrastruktur terus, ya karena memang Indonesia untuk mobilitas, produktivitas, quality hidup butuh infrastruktur banyak. Coba Anda lihat ya, jangan dilihat hanya cuma jalan tol aja. Infrastruktur itu termasuk air bersih, sanitasi, selokan. Di kota-kota di Indonesia kita masih perlu banyak sekali mengupgrade infrastruktur dari mulai tadi akses air bersih, selokan, tempat. Saya baru dari India. India ini termasuk yang tadinya semua orang nggak punya WC. Jadi Anda bisa bayangkan miliar orang buang air besar kecil di mana-mana. Itu hanya dilakukan dalam 1 dekade terakhir mereka investasi besar-besaran untuk membangun WC. Bayangkan, kita bicara 1 billion. Jadi teman-teman semuanya di sini ya, jangan bayangkan infrastruktur is always like those road that you see easily dan lihat. Gitu ya. Infra itu termasuk air bersih, selokan, tempat untuk mereka bisa, termasuk infrastruktur pertanian. Nah, Indonesia dari sisi pembangunan sumber daya manusia, peranan APBN penting, tapi nggak mungkin sendirian. Peranan pemerintah daerah penting, sepertiga dari APBN kita dibelanjakan melalui pemerintah daerah. Saya dengar katanya forum ini akan mengundang calon-calon pemerintah daerah yang boleh. Sepertiga dari APBN kita itu dibelanjakan melalui pemerintah daerah. And that's why kita juga sekarang melakukan reformasi undang-undang keuangan pusat dan daerah. Selama pandemi kemarin, di tengah sibuk kita menghadapi pandemi, kita membuat legislasi yang cukup banyak untuk menyiapkan Indonesia tumbuh. Undang-undang harmonisasi perpajakan, undang-undang mengenai hubungan keuangan pusat daerah, undang-undang mengenai P2SK yaitu tentang stabilitas dan sistem keuangan. Itu semuanya adalah milestone yang luar biasa. Mungkin kalau Anda lebih kenalnya undang-undang Ciptaker, tapi 3 undang-undang ini adalah 3 very important undang-undang yang membangun fondasi kita untuk ke depan. Nggak terlalu seksi untuk diomongin, tapi itu penting banget. Kalau milenial kan nggak perlu yang seksi-seksi kan. Anda adalah data yang paling penting, benar nggak? Data kan? Kalau nggak salah kayak gitu harusnya. Nah, ini yang menjadi strategi kita untuk terus menjaga. Karena ke depan Indonesia untuk tumbuh, striving for the high income country, itu harus disiapkan setahap demi setahap, terus menerus secara tekun, konsisten dan teliti. Kemudian kita masih dihadapkan kemungkinan shock seperti terjadinya climate change yang sekarang sudah terjadi. Kalau hari-hari ini Anda semuanya mendengar karena akan ada El Nino, tapi di semua belahan dunia, Kanada menghadapi rekor terpanas dan hutannya terbakar, California sama, RRT sama, kemarin saya di India sama. Ini adalah perubahan iklim yang luar biasa mempengaruhi seluruh masyarakat dunia, sama seperti pandemi. Namun perubahan iklim itu nggak cuma dibicarakan, yang paling pelik untuk menangani perubahan iklim selain lifestyle kita adalah uangnya. Nggak akan kita mengurangi emisi kalau power plant kita 60% masih berbasis batu bara. Namun kalau kita punya batu bara kan harusnya kita pakai. Negara-negara Eropa, Amerika, bahkan Jepang semua juga masih pakai batu bara. Kenapa Indonesia mau pakai batu bara menjadi masalah? Nah, ini negosiasi di level global mengenai kapan Indonesia harus ikut menangani climate change dunia, namun konsekuensi
keuangannya luar biasa, sama seperti pandemi, sama krisis keuangan. The consequences economic dan financial itu luar biasa. Makanya kenapa Kementerian Keuangan itu saya sering banget ngomong tentang climate change. Karena nggak mungkin tanpa disiapkan dari sekarang untuk menangani berbagai langkah transisi energi kita, bagaimana membangun carbon market, bagaimana kita bisa menjaga kepentingan Indonesia di kancah dunia pada saat dunia sedang berunding mengenai aturan global. Kalau kita tidak cepat, tidak teliti, dan kita tidak tahu, tidak menganalisa berdasarkan data, kita mungkin akan di outperform dan outmaneuver oleh negara lain yang mungkin jauh lebih articulate. Ini pentingnya menjaga kepentingan Indonesia dengan tetap berkolaborasi dan bekerjasama. Karena menghadapi pandemi itu nggak mungkin satu negara kerja sendiri. Sama seperti climate change, nggak mungkin satu negara kerja sendiri. We have to collaborate and cooperate. Namun at the same time we have to be able to protect the Indonesia own interest. Nah, balancing ini adalah sesuatu yang saya harap anak-anak muda sekarang, dan Anda senang sangat lebih globalize, Anda punya confidence, Anda punya informasi lebih banyak, Anda digital savvy. Harusnya anak-anak muda ini karena you are going to be the one, the generation yang akan benar-benar menghadapi, sekarang saja sudah kita hadapi konsekuensi dari climate change itu. Tapi ini konsekuensial, sangat konsekuensial. Jadi saya berharap mungkin dalam hal ini Anda semuanya melihat ini sebagai sebuah tantangan yang ongoing dan tidak hanya dari sisi retorika, tapi kita bicara tekun menghadapi. Polisinya harus gimana, instrumennya apa yang dipakai, caranya gimana, ngomong sama bisnis gimana, ngomong sama masyarakat gimana, edukasinya seperti apa. Apakah menggunakan instrumen pajak atau menggunakan instrumen subsidi? Apakah menggunakan instrumen utang atau instrumen ekuitas? Itu semuanya menjadi sangat konkret. Jadi kalau di ruangan ini Anda cuma bilang, wah ini Menteri Keuangan utang melulu, Anda udah ketinggalan mereka jauh banget. Karena sekarang itu we are talking about so many choices of instrument menghadapi tantangan yang makin kompleks. Tidak berarti bahwa kita kemudian sloppy atau kegagalan, dan oleh karena itu kita hati-hati sekali. Ya terakhir saya mungkin akan cukup ya dengan mengatakan bahwa selain tadi masalah demografi kita berhadapan dengan climate change, digital technology is going to be another yang shaping the future. Banyak sekali negara yang sudah invest di bidang digital teknologi, apalagi kalau sekarang yang paling populer ada di dalam artificial intelligence. Ini adalah masa-masa awal dari exponential development dari digital teknologi. Nah ini adalah juga akan memberikan konsekuensi yang luar biasa. Banyak sekali mindset kita akan diubah karena adanya digital teknologi ini. Salah satu mungkin yang paling mudah sesudah terjadinya pandemi ya, bagaimana sebuah shock itu shaping people behavior atau habit. Pandemi 3 tahun, banyak orang yang kerja dari rumah yang tadinya unthinkable. Oh, internet menjadi sangat penting, maka kita membangun internet, satelit, BTS, dan yang lain-lain, terlepas ada masalah dengan itu. Tapi itu kita bangun. APBN kita satu-satunya yang kita tidak potong adalah untuk membangun infrastruktur digital selama pandemi kemarin. Namun itu juga akan membawa konsekuensi terhadap cara kita kerja berinteraksi. Sekarang di seluruh dunia, walaupun sudah tidak pandemi, orang sudah berinteraksi mobilitas, ternyata orang masih lebih juga menempatkan work from home itu penting. Maka sekarang CEO dan perusahaan-perusahaan dunia itu pada mulai negosiasi. Mungkin sekarang kerjanya 4 hari saja seminggu. Orang mungkin lebih produktif. Dia boleh fleksibel. Dalam 1 minggu 5 hari kerja, berapa hari di kantor. Konsekuensinya apa? Kelihatannya kalau untuk kita semuanya seems like nice. Tapi banyak gedung
gedung-gedung perkantoran itu sekarang kosong. Di negara-negara maju, makanya recovery menjadi sangat sulit. Karena demand for building menjadi sangat turun, properti akan sangat berpengaruh. Konsep ini akan membawa konsekuensi. Sama seperti climate change yang saya sampaikan tadi. Perubahan climate change, kenaikan permukaan air laut akan mengerus tanah kita, maka kita harus memikirkan banyak masyarakat kita yang tinggal di daerah garis pantai ini. Jangan pada saat musibah terjadi baru mikir. Dan itu need huge investment. Huge. Banyak sekali investasi. Dan itu berarti uang. Ini ya, uang. Ini cinta atau uang? Jadi saya akan tutup dengan mengatakan belajar dari shock-shock yang terjadi di dalam perjalanan Indonesia yang long and winding road. Kita boleh punya optimisme yang bagus, yang tinggi. Karena Indonesia itu termasuk sedikit negara yang mau dan bisa belajar dari berbagai shock. Anda mungkin nggak percaya ya, kayaknya wajah Anda mukanya kayaknya flat aja waktu saya bilang Indonesia itu sedikit negara yang mau dan bisa belajar. Ada negara itu nggak belajar aja dari krisis, udah tahu akan masuk ke lubang dia masuk aja terus. Ada negara yang 100 tahun yang lalu termasuk negara paling kaya di dunia, and then 100 tahun fast forward dia sekarang menjadi negara emerging mau developing lagi. Setback itu bisa terjadi, dan kalau suatu negara masuk di dalam mode atau mode yang dimana kalian nggak mampu belajar, nggak mampu bisa berpikir maju, nggak bisa baca data, nggak menganalisa data, come up dengan suatu pemikiran, maka negara itu bisa setback, dan setback itu bisa lama. Once kalian masuk ke dalam setback, keluar dari situ so long, makanya muncul yang disebut middle income trap. It is a trap. Once you are in a trap, perangkap itu Anda dan rakyatnya makin gelisah, makin marah, makin emosi. Orang yang emosi itu pasti nggak akan nyelesain masalah, benar kan? Dalam hidup kalian sehari-hari saja, mau boleh berantem sama temen, mau sama orang tua, sama kakak adik. Once you get emotional, meledak aja, and that's it. Biasanya itu rusak aja kalau emosional. Makanya saya mengatakan kalau forum ini mendikte dengan mengatakan data, this is a good start, a good habit. Negara yang mau baca data itu biasanya rasionalitasnya menjadi terlatih, emosinya menjadi lebih bisa dikelola. Orang yang nggak bisa baca data mudah sekali diprovokasi, kasih sedikit dikilik-kilik emosi. Mengilik emosi itu gampang banget, entah karena sentimen suku, agama, ras, nasionalisme, ketidakadilan, itu very easy to provoke. Dan once Anda masuk di dalam perangkap emosi, ya sama seperti kehidupan sehari-hari. Kalau Anda tiap hari emosi terus, orang juga melihat kalian udah ogah gitu. Ini manusia kayaknya labil banget sih, gak reliable, aku nggak bisa diajak ngomong, kayaknya nggak kan kayak gitu. Kalau satu orang aja udah bikin sakit perut, apalagi seluruh negara dibikin emosi. Jadi saya akan mengatakan menjelang nih mau pemilu, Anda boleh berbeda pilihan siapa saja yang Anda pilih, that's really your hak sebagai warga negara. Tapi gunakan secara rasional, baca data, baca statement, lihat dan pilih pas mana Indonesia mau ke depan. Karena kita belajar cukup banyak dan sudah cukup panjang perjalanan kita untuk we can make decision what is actually a good way to go and which is the wrong way to go. It is long, winding, tapi kita bisa mengatakan saya tahu ini akan winding, beloknya ke sana dan di belokan itu pasti akan terjadi ini, and then you prepare it. Kalau orang Jawa ada Rogo Warsito dulu mengatakan ojo gumungan, ojo kagetan. Itu hanya akan terjadi kalau Anda tahu data. You are not going to be gumun. Siapa yang nggak tahu gumun di sini? Gumun is actually a maze
tiap kali kaget-kaget, kenapa ya Indonesia begini ya, kenapa dunia begini ya, tiap kali ada kejadian yang hari kita cuma mukanya itu kaget-kaget dan gumun-gumun. Nah, Anda semuanya sebagai generasi milenial yang very knowledgeable, tech savvy, connected, based on data, jangan jadi generasi yang mudah sekali untuk kagetan dan terbengong-bengong. Jadi generasi yang you know where to go, you design your own path, dan make sure bahwa Indonesia menuju ke tujuan yang kita semua sudah sepakati. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita akan lanjutkan dengan sesi pemberian apresiasi yang akan disampaikan